Kembali lagi ketemu dengan saya pada video pembelajaran kali ini. Masih dalam pembelajaran kelas 11 semester 1 untuk mata pelajaran matematika wajib, yaitu menyelesaikan masalah menggunakan determinan dan inverse matrix. Determinan matriks dan inverse matrix di sini adalah topik dari matriks, di mana determinan matriks ini mempelajari konsep determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3, jenis matriks berdasarkan nilai determinan, dan sifat-sifat determinan matriks. Untuk inverse matriks mempelajari konsep inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3, rumus inverse matriks, dan sifat-sifat inverse matriks. Adapun kompetensi dasar dari materi pada video pembelajaran kali ini menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3 serta penerapan dalam transformasi atau komposisi transformasi geometris. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3 serta penerapan dalam transformasi atau komposisi transformasi geometris. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Dalam subbab ini kita akan menggunakan matriks untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti yang telah kita ketahui, permasalahan yang berkaitan dengan SPLDP dan SPLTP sering muncul dalam peristiwa jual beli atau aritmatika sosial. Sistem persamaan linear 2 variabel di sini bentuk persamaan umumnya A11x tambah A12y sama dengan B1, A21x tambah A22y sama dengan B2. Ini dapat diselesaikan dengan cara inverse matrix dan determinan atau aturan Cramer. Jika pada saat berada di bangku SMP, kita menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ini dengan berbagai cara, misalkan substitusi, eliminasi, ataupun substitusi dan eliminasi ya. Pada saat ini kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan inverse matrix dan determinan matrix. Begitupun untuk SPLTP nanti. Sistem persamaan linear 2 variabel yang tadi dapat dinyatakan dalam bentuk matriksnya sebagai berikut di sini. Komponen-komponennya A11, A12, A21, A22 dengan variabel X ya tadi itu. Dan hasilnya di sini adalah B1 dan B2. A ini dinamakan matriks koefisien diperoleh persamaan matriks AX sama dengan B. Penyelesaiannya adalah X sama dengan A inverse kali B. Menyelesaikan SPLDP menggunakan determinan atau aturan Cramer didefinisikan determinan utama Y, yaitu determinan dari matriks koefisien X dan Y. Di sini ini koefisien dari X-nya A11, A12, A21, A22. Didefinisikan determinan variabel X dx, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Jadi bentuknya seperti ini. Didefinisikan determinan variabel Y atau dy, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Bentuknya seperti ini ya. Jadi perbedaannya dx dengan dy bisa kita lihat ya. Nilai X dan Y ditentukan dengan rumus dx per D dan Y sama dengan dy per D. Banyaknya penyelesaian suatu SPL atau sistem persamaan linear dapat dilihat dari nilai-nilai determinannya. Jika determinannya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear mempunyai satu penyelesaian. Jika determinannya sama dengan 0, berarti dx tidak sama dengan 0 dan dy tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tidak mempunyai penyelesaian. Yang ketiga, jika determinannya sama dengan dx sama dengan dy sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tersebut mempunyai tak hingga penyelesaian.
Tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk sistem persamaan linear 3 variabelnya juga bentuknya dapat kita lihat di sini ya. Untuk koefisien X-nya di sini A, koefisien Y-nya di sini. Dan hasilnya di sini di ruas kanan B1, B2 dan B3. Bentuk umumnya kurang lebih sama, cuman di sini ada variabelnya yang nambah ya, dari 2 variabel jadi 3 variabel. SPLTP di atas dapat diselesaikan menggunakan cara inverse matrix dan metode Cramer. Di sini menyelesaikan SPLTP menggunakan cara inverse matrix. Ya. Bentuknya seperti ini, nanti diperoleh matriks AX sama dengan B. Penyelesaiannya adalah X sama dengan A inverse kali B. Untuk SPLTP menggunakan metode Cramer. Di sini determinannya. Untuk mencari determinan variabel Y-nya berarti di sini DY. Ini hanya mengubah dari letak koefisien-koefisiennya tadi ya. Untuk dx-nya juga berarti di sini untuk hasil, karena di sini dy berarti di sini kita ganti posisinya, posisi dari hasil tadi ke letak koefisien variabel y. Begitupun untuk determinan z-nya. Nilai x, y, dan z ditentukan dengan rumus X sama dengan dx per determinannya, Y sama dengan dy per determinannya juga, dan Z sama dengan determinan Z per determinan dari bentuk matriks yang tadi. Di sini ada sebuah contoh yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Aldi membeli 4 buku dan 5 pensil seharga Rp21.500. Ida membeli 6 buku dan 2 pensil seharga Rp24.000. Jika Mira ingin membeli 3 buku dan 2 pensil, berapa yang harus dibayar oleh Mira? Alternatif penyelesaiannya di sini kita buatkan sebuah pemisalan. Misalkan harga buku dinyatakan dengan X dan harga pensil dinyatakan dengan Y. Jadi bentuk persamaan linearnya dapat kita buat seperti ini. Untuk 4 buku di sini berarti 4X ditambah 5 pensil 5Y. Harganya tadi Rp21.500. Untuk harga 6 buku berarti 6X dan 2 pensil itu 2Y, harganya tadi Rp24.000. Dengan metode Cramer diperoleh bentuknya. Ini determinannya kita cari dulu determinannya. 4, 5, 6, 2. Untuk mencari determinan ya sudah dipelajari sebelumnya. Diagonal utamanya kita kalikan, lalu nanti dikurang oleh diagonal yang lainnya. 4 kali 2 8 dikurang 5 kali 6 30, hasilnya negatif 22. Nah sekarang untuk mencari dx-nya di sini tadi ya 2.500 2.452, berarti tetap mencari determinannya. Ini tinggal kita kalikan diagonal utama dengan, lalu dikurang dengan diagonal yang lainnya, hasilnya negatif 77.000. Dan dy-nya di sini hasilnya negatif 33.000. Untuk mencari variabel X dan Y, tadi rumusnya X itu ditentukan dengan determinan X per determinan. Hasilnya di sini 3.500. Jadi harga satu buku itu Rp3.500. Dan untuk harga pensil di sini yang tadi kita misalkan dengan variabel Y, harganya 1.500. Jadi harga sebuah buku dan pensil itu masing-masing 3.500 dan 1.500. Jika Mira tadi ingin membeli 3 buku dan 2 pensil, di sini berarti kita misalkan dengan 3X ditambah 2Y. 3 kali 3.500 ditambah 2 kali 1.500. Hasilnya di sini 10.500 ditambah 3.000. Hasilnya 13.500. Jadi harga yang harus dibayar Mira adalah Rp13.500. Untuk permasalahan yang kedua, di sini sebuah bilangan terdiri dari 3 angka yang jumlahnya 9. Angka ratusan adalah 1/8 dari bilangan yang dibentuk oleh kedua angka yang di belakang. Angka satuan adalah 1/8 dari bilangan yang dibentuk oleh kedua angka yang depan. Carilah bilangan tersebut. Jadi alternatif penyelesaiannya di sini juga menggunakan pemisalan kayak tadi seperti yang sebelumnya.
X-nya kita misalkan sebagai ratusan, Y-nya sebagai puluhan, dan Z-nya sebagai satuan. Persamaannya dapat diubah menjadi seperti ini. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9, lalu persamaan yang keduanya juga kita susun. Lalu di sini ada sistem persamaan linear ya, bentuk persamaan linearnya seperti ini. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9, 8X dikurang 10Y dikurang Z sama dengan 0, dan 10X ditambah Y dikurang 8Z sama dengan 0. Dengan metode Cramer diperoleh nilai-nilai. Nah, ini untuk mencari determinan dari masalahnya ya. Determinannya diperoleh 243, dan untuk determinan X-nya diperoleh di sini 729, determinan Y-nya 486, determinan Z-nya 972. Untuk menyelesaikan ini diperhatikan lagi untuk konsep mencari determinan dari matriks berordo 3x3 ya, untuk memudahkan pemahamannya yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini diperoleh nilai X, Y, dan Z di sana itu bilangan-bilangan yang akan kita tentukan tadi dari masalah yang sudah disiapkan di sana. X-nya itu adalah 3, Y-nya 2, Z-nya 4, berarti bilang yang dimaksud adalah 324. Demikianlah cara menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan inverse dan determinan matriks. Video pembelajaran yang singkat ini semoga bisa membantu untuk memahami materi pada matriks, khususnya menyelesaikan masalah menggunakan inverse dan determinan matriks. Dan teruslah berlatih untuk soal-soal berikutnya untuk memudahkan pemahaman kalian dalam mempelajari menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks.